Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya pada hari ini. Pagi ini kembali lagi di acara yang sudah Sobat Muardi tunggu-tunggu, yaitu di acara Muardi Wae, di mana kita akan melakukan bincang-bincang serta sharing seputar ilmu kesehatan dan tentunya langsung dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dr. Fitya Azani yang kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam ke depan akan menemani Sobat Muardi semua di acara Muardi Wae bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah kita datangkan pada pagi hari ini. Langsung saja ya kita menyapa narasumber kita yang luar biasa yang telah bergabung bersama kita, Dr. Nur Rahmat, MSc Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Fitya Azani. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini beliau akan melakukan bincang-bincang serta sharing ya dok ya seputar penyakit yang belakangan ini kembali booming ya dok, kembali menjadi perbincangan, apalagi telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai kenali dan cegah bersama virus cacar monyet atau monkeypox. Betul ya dok ya? Betul dokter. Baik, mungkin sebelumnya sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan dulu ya dok ya dari presentasinya ya dok ya? Iya. Jadi begini Dr. Fitya Azani ya. Jadi memang setelah COVID ya sudah mulai mereda, nah kita dihadapkan kedaruratan yang baru lagi, yaitu dengan adanya virus yang dikenal sebagai monkeypox atau cacar monyet ya. Jadi setelah COVID kemudian yang kita dihadapkan kedaruratan mengenai hepatitis ya kemarin ya, terus ini ada juga yang mengenai baru yaitu cacar monyet monkeypox. Sebenarnya virus ini itu berasal dari negara Afrika, awalnya di sana, dijumpai di sana. Itu yang dikatakan monkeypox memang awalnya dijumpai pada hewan-hewan primata seperti kera itu ya, seperti dia pertama kali di hewan primata, kemudian bisa menular ke manusia melalui suatu gigitan atau suatu cakaran seperti itu. Nah, ciri khas dari virus ini sama dengan virus cacar pada umumnya, karena termasuk golongan dari virus Porphyridae, ya, golongan dari pox. Kalau cacar itu namanya chickenpox, kalau ada cacar air ya, ada cacar biasa namanya smallpox. Nah ini hampir mirip. Cuma ini bedanya dengan virus cacar, pada virus yang karena monkeypox ini dia ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah di situ bedanya di situ. Gejalanya sama mirip. Ada demam, kemudian ada nyeri otot seperti orang flu, kemudian muncul ruam, muncul pelenting-pelenting, ya pelenting-pelentingnya menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari wajah awalnya, kemudian sampai ke seluruh tubuh, dan bisa soalnya bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau pada seseorang tersebut status imunitasnya baik. Karena virus ya? Karena virus, apabila status imunitas baik dia bisa sembuh dengan sendirinya. Cuma memang pada orang dengan status imunitas yang menurun itu bisa berkembang menjadi komplikasi. Nah itu yang dikhawatirkan di situ. Sebetulnya pada virus ini dia angka kematiannya rendah, sekitar 3%. Ya, ada dua jenis dari virus ini. Karena virus ini berasal dari Afrika, ada jenis monkeypox yang dari West African atau Afrika Barat, ada yang berasal dari Central African atau Afrika Tengah. Ya, yang dari West itu angka kematiannya rendah, kalau pada yang Central agak lebih tinggi, yaitu 11%. Kalau yang pada itu yang West itu dia cuma 3%. Itulah pengantar dari saya. Gitu. Jadi sebenarnya cacar monyet ini secara gejala agak mirip dengan cacar air yang lain ya. Cacar yang lain, betul. Yang tumbuh melenting gitu. Melenting. Secara tambahannya dia ada pembesaran kelenjar getah beningnya. Nah itu yang perlu kita waspadai apabila ada gejala seperti ada demam, ya, kemudian ada pelenting-pelenting,
dan disertai pembesaran kelenjar getah bening, nah itu harus kita waspadai gitu. Dan memang virus ini, ya ini peta global dari virus ini ya, ini coba bisa dilihat di PowerPoint. Nah, virus ini sudah tersebar ke 79 negara. Ya, sudah 9 negara. Ya, termasuk di sini negara yang besar seperti Amerika, kemudian negara seperti negara-negara Eropa, negara-negara Mediterania, ya itu sudah. Dan di mana negara tersebut bukan negara yang endemis. Endemisnya itu di Afrika, tapi sudah tersebar di negara yang bukan endemis, yaitu negara-negara yang belum pernah melaporkan monkeypox. Jadi sudah ada 72 negara sendiri. Dengan 7 negara itu sudah adalah negara yang endemis, seperti itu. Jadi yang ini memang menjadi kedaruratan kedaruratan global ya, istilahnya kedaruratan global. Tapi memang alhamdulillahnya virus ini belum sampai di Indonesia. Tapi walaupun begitu kita perlu waspada. Karena kita saat ini mungkin ada banyak turis-turis yang masuk ke Indonesia yang berasal dari negara-negara tersebut. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan ya, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada gejala-gejala yang mirip sesuai dengan virus ini itu ya. Jadi ternyata ini kasusnya yang sudah terkonfirmasi itu sudah banyak ternyata, yaitu sekitar 22.000. Jadi cukup banyak sekali. Semua dan sebagian besar di negara yang belum pernah terkena virus ini itu. Jadi memang yang menjadi kekhawatiran dunia seperti ini. WHO karena muncul baru. Iya, betul. Ini adalah negara-negaranya, mungkin nanti bisa dilihat nih ya. Jerman, Prancis ya. Itu sudah mulai banyak, padahal mereka bukan termasuk negara endemis. Nah, ini sebagai untuk diagnosasnya biasanya diagnosa itu dilakukan oleh seorang dokter ya. Seorang dokter itu dilihat dari gambaran klinisnya, kemudian bisa dilakukan suatu pemeriksaan untuk mendeteksi virus ini. Ada pemeriksaan khusus, jadi harus ada pemeriksaan khusus, biasanya kalau kita kenal dengan PCR. Dari darah ya? Dari darah, ya betul. Dari kita kenal dengan PCR, itu nanti ada pemeriksaan khusus untuk mendiagnosisnya ya. Pengobatannya juga nah tadi saya katakan pengobatannya bisa sembuh dengan sendirinya ya, tergantung dari status imunitas dari seseorang tersebut, bisa sembuh dengan sendirinya, kecuali pada orang-orang yang memang status imunitasnya menurun ya, atau juga bisa pada bayi. Nah, itu pada bayi juga rentan terjadi komplikasi. Nah, itu yang makanya ini juga perlu waspada gejala-gejala monkeypox pada anak-anak ya, pada bayi dan anak-anak. Itu karena bisa cepat berkembang menjadi komplikasi, apalagi kalau memang pada anak tersebut dia punya penyakit atau memang status imunitasnya rendah gitu. Biasanya komplikasinya berupa apa? Nah, komplikasinya yang paling sering ke paru-paru, yang dikenal dengan gejala pneumonia. Itu paling sering ke paru-paru. Itu. Kemudian bisa juga sampai ke susunan saraf. Jadi terjadi suatu radang di otak, namanya ensefalitis ya. Yaitu yang dan bisa juga menginfeksi ke terjadi infeksi sekunder pada kulit, itu juga bisa terjadi. Bisa juga sampai infeksinya menyebar ke seluruh sistemik yang dinamakan sepsis. Nah, itu yang membahayakannya di situ ya, Dok ya. Gitu. Betul. Yang walaupun dikatakan angka kematiannya rendah, tapi bisa menuju ke sana. Seperti itu ya. Dan ini pasien harus dirawat di ruang isolasi kalau memang sudah terdeteksi dengan monkeypox ini. Itu ya. Ya. Jadi segera periksakan ya kalau kita ada suatu gejala demam, ruang kulit dan pembesaran kelenjar getah bening yang kurang dari 3 minggu. Ya, kurang dari sejak paparan, jadi paparan demam selama 1-3 hari. Lalu kemudian dia setelah demam muncul pelenting-pelenting, ruam di kulit, diikuti dengan pelenting-pelenting dan diikuti dengan pembesaran kelenjar getah bening. Itu, ya. Jadi kalau
menyebar antar manusianya itu prosesnya Bisa, bagaimana, Dok? ya bisa. Secara kontak langsung. Kontak ya? langsung dengan dengan pelenting-pelenting yang di kulit tadi. Iya, iya. Kontak langsung atau juga melalui percikan ludah. Yang seperti cacar ya, Betul, seperti itu. Sama penyebaran, jadi kontak secara langsung. Kontak secara langsung, tapi kalau penyebaran antar manusia biasanya agak lama. Ya, jadi penyakit ini dikatakan penyakit menular, tapi sulit menular. Iya. Jadi dia perlu kontak yang lama, dan di mana orang yang terkena kontak tersebut harus status imunitasnya harus rendah. Kalau status imunitasnya bagus, saya kira masih bisa untuk melawan virus tersebut. Gitu, ya. Ini sudah banyak juga ya yang hadir bersama kita, Dok, dari Sobat Muwardi yang dari Instagram dan dari Facebook, ada dari Siska Megawati, ada dari Vida Laili. Kita sapa dulu ya, Dok ya. Selamat pagi Sobat Muwardi. Ini juga mulai ada pertanyaan, Dok. Saya bacakan pertanyaannya, Dok ya. Dari Siska Megawati 2, Dok, apakah bahaya virus ini bagi ibu hamil? Ya, untuk ibu hamil memang bisa terjadi, dikatakan namanya abortus ya. Dikatakan namanya abortus atau keguguran ya, apabila dia. Jadi memang harus diwaspadai apabila terkena pada ibu hamil. Ini ada risiko ke arah abortus. Jadi memang kalau pada ibu hamil terkena virus tersebut harus segera dilakukan pengobatan yang sedini mungkin ya, untuk mencegah terjadinya abortus tadi. Tapi kalau ditangani sedini mungkin, insya Allah tidak sampai terjadi abortus ya. Memang ini walaupun belum masuk ke negara kita harus waspada, betul dokter kalau ya. Ada gejala demam, terpenting langsung periksakan ke dokter. Iya. Dok. Kalau pengobat, ini ada pertanyaan lagi ya, Dok ya, dari Erda Dias. Penularan monkeypox melalui apa saja, Dok? Penularannya kalau bisa melalui hewan ya, secara gigitan atau dari cakaran itu bisa juga dari daging dari hewan yang tidak dimasak dengan baik. Ya, hewan liar. Jadi tidak hanya hewan primata saja, tapi hewan liar yang dia mengidap virus tersebut, yang dagingnya tidak dimasak dengan baik. Misalnya hewan-hewan, kalau di sini kan jarang ya, kalau di negara sana kan sering hewan buruan. Ya, hewan buruan tidak dimasak dengan sempurna, itu juga bisa. Ya, kemudian bisa juga kontak antar kulit manusia, itu juga bisa. Yang tadi saya katakan melalui percikan ludah, itu juga bisa. Ya. Ini tadi pertanyaan lagi, Dok. Tadi kan ada proses isolasi ya, Dok. Ya, betul. Kalau pada penderita itu biasanya isolasinya berapa lama, Dok? Isolasinya biasanya selama 3 minggu ya, Dokter ya. 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi hampir sebulan lah bisa dikatakan seperti itu. Itu sampai betul-betul masa erupsinya itu selesai. Jadi ketika dia ada fase menular, ketika dia muncul ruam di kulit. Jadi fase menularnya seperti itu. Jadi ketika fase masih demam itu masih belum ada fase menular. Jadi masih masa virus itu mengalami perkembangan atau inkubasi. Nah, setelah muncul erupsi atau muncul fase ada lesi di kulit atau pelenting-pelenting di kulit, nah itu baru mulai fase menular. Itu sampai 3 atau 4 minggu. Cukup lama ya, Dok? Cukup lama, ya. Sampai benar-benar aman, ya betul. Baik, ini pertanyaan lagi, Dok, dari Malawi Jaya 77. Pagi, Dok, apa beda cacar air dengan cacar monyet ini tadi ya, Dok? Tadi sudah saya katakan ya. Jadi biasanya kelenjar getah bening itu timbulnya di mana saja, Dok? Tempat-tempat ada kelenjar getah bening seperti di ketiak, di leher, di daerah inguinal ya, selakangan paha ya, itu ya, daerah situ. Memang cacar monyet ini gejalanya mirip dengan cacar air, tapi timbul benjolan kelenjar getah bening. Yang membedakannya di situ sajanya. Dok, ini juga kalau pengobatannya, Dok, sebenarnya perlu pengobatan nggak sih, Dok? Atau sebenarnya kan dia sembuh sendiri? Iya. Kalau untuk pengobatannya selama ini belum ada pengobatan yang secara pasti ya, Dokter ya. Yang harus dikonsumsi. Jadi kita pengobatannya sesuai dengan gejala yang muncul, seperti diberikan obat untuk anti demam, anti nyeri ya, untuk istinya, dan juga diberikan seperti jenis-jenis suplemen untuk yang membantu peningkatan daya tahan tubuhnya, untuk membantu. Dan juga biasanya pada tenaga kesehatan yang menangani virus ini biasanya kita berikan vaksin
vaksin yang untuk cacar. Vaksin cacar. Vaksin cacar. Jadi karena struktur virus ini sama dengan virus cacar, ya. Jadi kita berikan vaksin karena dia menangani kasus seperti ini supaya tidak terjadi suatu transmisi atau penularan. Gitu. Jadi sebenarnya ini vaksinnya sudah ada ya? Sudah ada. Vaksinnya adalah vaksin cacar, bukan vaksin khusus, bukan virus ini, tapi vaksin untuk cacar. Khusus cacar karena memang struktur virusnya sama. Sehingga dapat membantu ya dok ya. Memberikan kekebalan sekitar 80% dok. Sebenarnya kalau di kita sendiri tuh sudah perlu belum dok? Kita sendiri? Karena belum ada kasus di sini. Ya karena belum ada kasus ya dok ya. Nanti kalau ya mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan dok, mudah-mudahan jangan ya. Karena memang ya karena darurat dari global ini ya kita perlu waspada, Tapi mudah-mudahan jangan. Makanya sebaiknya kalau turis-turis yang dari negara-negara endemis tadi kalau masuk ke Indonesia memang harus dilakukan pemeriksaan lah ya. Saya mungkin dari petugas kesehatan yang karena adanya endemis seperti ini ya, monkeypox ini mungkin harus waspada untuk dilakukan pemeriksaan pada turis-turis tersebut. Apalagi sebenarnya gejalanya cukup kelihatan ya. Kelihatan sebetulnya yang kita harus pelenting ruam dan timbul air diikuti dengan pelenting seperti cacar air. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Muwardi di Instagram Alfia Rahmadani 2022. Pagi dokter, apabila terkena COVID dan monkeypox bersamaan, apakah bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya? Ya, otomatis kalau dia terkena COVID kan status imunitasnya menurun, rendah ya. Ya, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan komplikasi. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, ke paru-paru, kesusunan saraf pusat, bisa sampai infeksinya secara sistemik menyeluruh yang disebut sebagai sepsis yang menimbulkan bahayanya di situ. Ya, tapi kalau ditangani dengan baik itu bisa menekan angka kematian. Jadi walaupun ini belum sampai sini atau walaupun gejalanya mirip dengan cacar air, tapi kalau tidak ditangani dengan baik itu takutnya bisa menimbulkan komplikasi ya dok. Komplikasi, betul. Bisa ke paru-paru, bisa ke kepala, apalagi yang menimbulkan komplikasi biasanya pada orang status imunitasnya rendah itu tadi. Pada anak-anak juga banyak ya? Bisa, pada bayi terutama pada bayi juga banyak. Bisa ada komplikasi tersebut. Makanya komplikasi yang berbahaya itu pada bayi, anak-anak sama yang status imunitasnya rendah. 3 itu yang dikhawatirkan. Tapi ini sama dengan vaksin yang dulu didapatkan anak-anak ya dok ya? Ya. Ketika anak-anak vaksin cacar ya dok ya? Ya, vaksin cacar ini bisa sebagai preventif, pencegahan. Jadi kalau anak-anak sudah divaksin dengan vaksin cacar, nah ini bisa sebagai memberikan kekebalan terhadap virus tersebut, ya. Itu karena strukturnya mirip, walaupun mungkin tujuannya untuk cacar, tapi karena strukturnya mirip juga bisa membantu mencegah monkeypox ini. Mencegah monkeypox ini. Betul. Ya. Ada pertanyaan lagi dok dari Bu Wina Asri. Assalamualaikum Dr. Nur Rahmat dan Dr. Fityai. Saya seorang penyintas autoimun dok, SLE, Sjogren syndrome, RA dan ada dermatitis atopik autoimun. Prevalensi untuk mudah bermanifestasi terkena cacar monyet ini pada usia berapa ya dok? Ya. Dan apa penyintas autoimun mudah terkena cacar monyet ini? Ya. Biasanya paling banyak pada dewasa muda. Pada dewasa muda, ya usia-usia produktif ya, di atas 30 tahun, ya 20-30 tahun ya, antara usia-usia produktif seperti itu. Yang memang ada istilahnya kontak langsung atau dia tertular melalui droplet. Nah, itu juga bisa. Tapi dengan catatan dia memang pas status imunitasnya rendah. Gitu. Jadi memang pada orang yang dengan penyintas autoimun kan juga orang-orang yang memang status imunitasnya rendah ya dok ya. Bisa terjadi, tapi dan juga bisa dicegah. Oh iya dok. Ya, yang penting walaupun bisa terjadi, kita bisa dicegah. Bisa mencegah terjadinya virus ini. Bagaimana mencegahnya? Itu dengan pola hidup yang bersih dan sehat, ya, selalu mencuci tangan setiap habis aktivitas dengan air mengalir, dengan sabun antiseptik misalnya.
kemudian memasak makanan sampai betul-betul matang. Kemudian hindari kontak dengan kira-kira hewan yang mengidap virus tersebut. Itu ya. Bila ada gejala segera dilakukan pemeriksaan gitu. Seperti itu ya. Memang ini ya dok ya, dia adalah penyakit yang menular. Tapi sebenarnya bisa dicegah, betul. Ya, dan ini memang sebenarnya bisa sembuh sendiri, tapi memang pada beberapa kondisi memang memerlukan penanganan lebih lanjut dan harus diperiksakan ke dokter. Dan penyakit autoimunnya juga harus ditangani juga, betul. Ya. Karena asal kondisi imunnya baik, diharapkan bisa melawan penyakit ini. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Gugun Gondrong 75. Dokter, apakah kalau anak-anak sudah vaksin cacar bisa untuk preventif monkeypox ini ya, tadi ya dok? Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa memberikan kekebalan sekitar 80%. Ya, jadi kalau sudah divaksin, insya Allah bisa preventif untuk virus ini ya. Jadi vaksin ini memang sama dengan vaksin cacar yang di anak-anak sudah dapatkan untuk mencegah terjadinya monkeypox ini. Karena struktur virusnya juga sama ya. Sama ya, golongan dari Poxviridae ya. Kalau ini namanya orthopox ya, orthopox. Jadi ada smallpox itu yang cacar yang bukan air ya. Kemudian chickenpox yaitu cacar air gitu. Nah, ini orthopox. Jadi satu golongan. Jadi strukturnya hampir mirip-mirip. Jadi kalau diberikan vaksin ya memang bisa bisa memberikan kekebalan karena strukturnya juga mirip tadi. Jadi ini tuh kan dia perjalanan penyakitnya itu lumayan panjang ya dok, munculnya jadi dari demam, ruam-ruam seperti itu tuh. Ketika fase demamnya itu memang belum terjadi penularan ya dok? Belum, jadi penularannya terjadi ketika fase erupsi. Itu ya, fase erupsi muncul pelenting setelah ruam muncul namanya erupsi. Jadi, nah pada saat itulah yang terjadi bisa menularkan. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mahera Widayanti. Dok, apakah hewan yang membawa virus ini juga terlihat di kulitnya ada lesi-lesi begitu? Karena saya ada beberapa binatang peliharaan di rumah. Untuk masalah hewan ini saya kurang begitu jelas ya. Tapi prinsipnya hewan yang terinfeksi virus ini bisa menularkan ya. Bisa menularkan. Jenis hewan ini biasanya golongan primata. Lebih ke primata ya? Primata, terus ada juga namanya tikus gambia, ini tikus liar namanya. Gitu, tikus liar. Kemudian bisa juga tupai, jadi hewan-hewan liar sebetulnya, bukan hewan piaraan biasanya jarang biasanya, tapi bisa terkena. Bisa terkena kalau dia ada tertular dengan transmisi dari hewan lain. Gitu. Mungkin untuk masalah gambaran klinis dari hewan mungkin yang bisa tahu dokter hewan ya dok ya. Sulit juga ya dok, tapi memang yang penting dari kita sendiri adalah proses pencegahan. Pencegahannya itu yang bisa betul. Kita lakukan sendiri dengan menjaga kebersihan, terus memaksimalkan proses memasak ya dok ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Karin 889958. Dok, saya kena lupus SLE. Apakah boleh vaksin hepatitis A, B, dan vaksin paru-paru? Terima kasih dok. Ini malah vaksin ya dok. Vaksin. Di luar konteks ya ini berarti. Ini sebenarnya kembali lagi ya, kalau setiap kali mau menerima vaksin, apalagi untuk penderita penyakit seperti lupus harus konsultasi dulu ya ke dokternya. Iya, jadi ya tergantung nanti kalau pas kondisinya memang tidak membaik, gejalanya tidak berat, tidak aktif bisa dilakukan vaksin ya. Itu nanti harus di atas persetujuan dari dokter ya kalau mau vaksin ya. Yang merawat pasti harus minta persetujuan ya. Iya, ini lagi ada pertanyaan dok dari Susilo Alkhoiri. Dok, apakah ada tips supaya cacar air tidak membebaskan di kulit, tidak membekas mungkin ya dok? Membekas, membekas. Ya, yang pasti jangan digaruk-garuk. Digaruk-garuk. Ya. Garuk, dipecah, pokoknya jangan dimanipulasi pelenting-pelentingnya itu. Ya, biasanya pembekasnya itu akan meninggalkan bekas warna hitam kalau sering dilakukan dikorek-korek atau digaruk atau kadang dipecah sendiri dan bisa menjadi bopeng atau dinamakan scar. Nah, itu yang kadang-kadang yang bekas tidak diinginkan. Jadi kalau menderita seperti cacar air ya kita obati tapi jangan digaruk-garuk atau dimanipulasi pada pelenting-pelentingnya. Yaitu dengan kita berikan obat untuk anti gatal, kita berikan bedak seperti itu aja.
Tapi yang penting jangan digaruk-garuk atau dipecah-pecah sendiri. Itu pasti akan menimbulkan bekas. Kalau udah sampai bekas susah ya dok hilangnya Ya, dok. kalau bekas yang hitam mungkin masih bisa ya, Masih tapi bisa. bekas yang Bopengnya bopeng, nah ya, yang dok, susah ya. yang bopeng itu tadi. Oke, Ya. jadi sabar ya dok, Sabar. jangan digaruk. Yang penting jangan dimanipulasi, yang Iya, penting jangan gitu ya. dimanipulasi, jangan digaruk, Ah, jangan ah. sampai berbekas. Betul, Jadi, betul. penyakitnya itu bisa sembuh sendiri asal jangan berbekas Ah, ya ah. dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Alfiara Madani 2022. Dok mau tanya lagi, berapa kali orang bisa terkena cacar dok? Saya sudah 2 kali, apakah masih bisa kena lagi? Oh, sudah kena 2 kali ya? Cacar air dok. Cacar itu, air, dok. ya. Iya, cacar air tuh kalau dulu orang terkena cacar air itu hanya sekali saja ya. Tapi karena sekarang ada mutasi dari virusnya itu ternyata bisa kena 2 kali. Jadi Ya, mungkin bisa. tubuh membacanya berbeda Iya, virusnya ya dok. berbeda Jadi virusnya. bisa Bisa 2 kali. Ya. Ini ya bisa kena lagi? Ya saya kemungkinan bisa, saya jawab kemungkinan bisa. Kalau memang nanti ada perubahan pada virus Dari tersebut, mutasi virusnya itu ya, dok, kemudian ya, bisa iya. juga. Makanya terus dijaga status kondisi kesehatannya, ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya, kurangi stres. Itu yang melemahkan imun tuh stresnya dulu ya. Iya benar dok. Memang ya, penyakit akibat virus ini memang harus dilawan dengan imun yang baik, dengan benar. hati yang senang gitu. Nah, betul, hati yang bahagia. Itu tepatnya. Iya, saya juga dulu tahunya hanya sekali ya dok. Sekali. Proses mutasi dia bisa. Iya, bisa 2 kali. Walaupun jarang ya, tapi ternyata bisa terkena 2 kali. Tapi untungnya untuk cacar monyet ini belum. Ya, mudah-mudahan. Kalau bisa jangan ya dok. Waduh, kita nanti tambah masalah lagi. Iya, COVID belum selesai ya dok. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan ya dengan pola hidup kita yang sekarang yang kita membiasakan menggunakan masker, kita sekarang sudah pola hidup, betul. Itu mudah-mudahan bisa mencegah. Iya, mencegah penyakit-penyakit yang seperti itu ya dok. Jadi virus, infeksi, penyebaran, penularan gitu mudah-mudahan menurun ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Siska bin Alfari, dok berarti kita tidak perlu takut dengan cacar monyet ini ya? Betul, ya tidak perlu takut ya, tapi waspada. Iya benar. Kalau takut tidak perlu, tapi waspada. Iya, benar. Waspadanya dengan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, yang seperti saya sarankan tadi ya. Benar. Penyakit itu tidak perlu ditakuti ya dok. Asal kita bisa waspada, sehingga bisa ditangani dengan baik. Tentunya bisa kembali sehat asal tertangani dengan baik. Jadi harus kalau ada gejala-gejala seperti itu kita periksakan ke dokter. Betul. Gitu ya dok ya. Terus penyebarannya ya dok ya. Ini tuh sebenarnya kembali lagi sepertinya di negara-negara barat ya dok. Negara-negara barat, masih di negara-negara barat. Ya, negara yang paling endemisnya di Afrika, tapi sekarang di Eropa, Amerika, ya, negara-negara malah ada Arab Saudi sudah ada juga kasusnya. Itu karena itu ya. Karena darurat itu tadi timbulnya negara yang bukan endemisnya, akhirnya yang menjadi kedaruratan global itu tadi, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, yang mungkin sering ditanyakan nih dok pada penyakit cacar. Dok, apakah kalau kena cacar boleh mandi dok? Boleh mandi. Mandi boleh, tapi jangan terlalu gosok gitu ya. Jadi kadang-kadang memang resiko terjadinya pecah pada pelentingnya memang kalau terlalu digosok. Boleh tapi pelan-pelan. Karena kalau tidak mandi memang juga nanti nggak bersih. Nggak bersih nanti khawatirnya nanti menambah infeksinya lagi gitu. Menambah masalah ya, baru, dok. betul. Jadi infeksi yang lain nanti di kulitnya. Apakah kalau kena cacar boleh mandi itu boleh mandi asalkan hati-hati. Jangan sampai malah menimbulkan manipulasi pada pelenting-pelenting ya, dok, ya. Nanti malah berbekas. Jadi tetap harus mandi karena harus menjaga kebersihan. Gitu ya dok ya. Jadi tadi tuh diagnosis. Jadi ketika datang ke dokter dengan gejala seperti itu, yang akan dilakukan dokter adalah cek darah ya dok. Pertama ya dok. Iya, kita melakukan pemeriksaan jadi dari gambaran klinisnya ya kita lihat klinisnya ada demam, kemudian dari pelenting-pelentingnya, biasanya pelentingnya dimulai dari wajah dulu, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Lalu kemudian kita lihat apakah ada pembesaran getah bening atau enggak. Nah kalau ada, kita pastikan dan pemeriksaan, ya ada pemeriksaan khusus untuk deteksi virus ini.
Jadi sudah ada pemeriksaannya sebetulnya dari pemeriksaan darah, kemudian kita lihat dari itunya apa virusnya DNA-nya namanya PCR kalau gitu ya. Di Indonesia ada ya? Ada untuk pemeriksaannya bisa. Belum ada penyakitnya bisa dideteksi dengan adanya penyakit tersebut betul. Atau enggak, dok ya. Ya. Ini sudah banyak juga yang mengikuti. Kalau ada pertanyaan dari Sobat Muari yang di Instagram maupun di Facebook, bisa kembali chat ya dok ya, karena masih ada waktu nih, walaupun tinggal sebentar lagi. Nggak terasa ya dok ya? Iya, dok. Ini sudah hampir ya dok ya? Iya, nggak terasa ya. Dari proses diagnosis ya dok ya, itu kita harus cek darah juga. Iya. Itu prosesnya lama nggak dok? Sampai Oh keluar? tidak sampai. Pemeriksaannya cepat kok biasanya untuk mendeteksi itu PCR. Harus dikirim? Biasanya kalau ada pemeriksa yang bisa melakukan pemeriksaan ini bisa dikirim ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, dari Ratnawati Susilo. Dok maaf baru join, kalau boleh tahu apa komplikasi penyakit ini? Apakah berbahaya? Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Itu ya, komplikasi ini bisa muncul pada orang yang status imunitasnya rendah, pada bayi ataupun anak-anak ya. Komplikasi yang bisa terjadi tadi pada paru-paru yang dinamakan pneumonia, kemudian bisa ke susunan saraf pusat, yaitu ada radang otak ya yang dinamakan encephalitis, dan bisa juga menyebar infeksinya ke sistemik, jadi yang dinamakan sepsis. Nah, yang berbahaya yang sepsis ini ya, karena dengan sepsis ini ada tingkat kematiannya cukup tinggi ya itu. Tapi nggak usah terlalu khawatir atau terlalu ditakuti, karena virus ini bisa dicegah ya, bisa dicegah dengan kita selalu waspada, selalu menjaga diri dengan pola perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kita menghindari kontak dengan primata atau mungkin hewan yang dicurigai sebagai penyebar dari virus ini ya itu. Jadi apakah berbahaya? Tidak ya dok, karena sebenarnya gejalanya serupa dengan cacar, betul. Dan itu bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Muardi di Facebook. Bu Wina Asri, apakah penyakit cacar monyet ini kalau sudah sembuh bekasnya bisa hilang atau terus membekas? Dan kalau terjadi komplikasi di paru, apa seberat saat terpapar COVID-19? Dan apa cacar monyet ini bisa mengancam nyawa? Ya, ini tadi sudah saya katakan, bekas itu bisa hilang kalau tidak dimanipulasi. Ya, tidak dimanipulasi ya. Itu bisa hilang tanpa bekas. Ya, bisa hilang tanpa bekas kalau dilakukan perawatan dengan baik, misalnya diberikan suatu kayak bedak ya, bedak supaya mencegah terjadi gatal ya. Kan gejala dari virus ini biasanya ada, selain demam juga ada rasa gatalnya pada pelanting-pelanting tersebut. Dan komplikasi di paru ya tergantung dari status imunitas penderita tersebut ya gitu. Jadi yang bisa nanti kalau status imunitasnya pas memang menurun ya memang harus kita waspadai ya. Tapi kalau dilakukan penanganan segera sebetulnya semuanya bisa dicegah kok dok. Ya, semuanya kalau dilakukan penanganan dengan sedini mungkin. Ya, hal-hal yang menyebabkan mengancam jiwa atau mengancam nyawa ini bisa dicegah, ditangani. Ya, itu. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Oktarina Nikita. Maaf dok, baru bergabung, ingin bertanya, apakah benar virus monkeypox ini dikeluarkan juga melalui hewan pengerat? Karena saya memelihara sugar glider dok. Sugar glider itu apa ya? Hamster. Oh, hamster ya? Saya juga kurang tahu. Iya, primata termasuk di sini ada tikus. Tapi kalau kayak gini kan bukan hewan liar ya dok ya? Yang ini lebih diutamakan hewan yang liar. Hewan yang liar. Dari gigitan. Betul. Kalau hewan-hewan yang pemeliharaan biasanya jarang ya dok ya? Jarang. Oh, iya. Jadi memang kalau dari hewan peliharaan itu jarang ya, biasanya jarang memang jarang. Hewan liar walaupun pengerat tapi dia mungkin hewan dipelihara ya seperti hamster atau sugar glider ini mungkin jarang ya. Tapi tetap perlu waspada. Mungkin gitu. Tertular dari hewan liar. Jadi tetap harus waspada. Jadi kalau sampai ada gejala yang dialami, segera periksakan ke dokter. Ini ada lagi pertanyaan dok dari Mahera Widayanti. Dok, saya penderita psoriasis.
apakah bila kena cacar monyet ini penanganannya sama dengan pasien biasa? Ya, yang penting kalau terkena cacar monyet kita atasi sesuai dengan gejalanya, dan penyakit yang pendasari juga kita obati juga. Ya, jadi kita lakukan istilahnya mencegah supaya tidak terjadi lebih lanjut ke komplikasi. Gitu. Ya. Jadi, iya, jadi memang imunitasnya dalam kondisi yang baik, terus penderita penyakit latar belakangnya juga ditangani dengan baik, sehingga diharapkan tidak mengalami komplikasi. Ya betul. Jadi memang penyakit cacar monyet ini walaupun belum sampai ke kita tetap harus waspada. Intinya itu ya, Dok, prinsipnya ya, seperti itu. Waspadalah. Waspadalah ya, Dok ya. Jadi walaupun gejalanya serupa dengan cacar air ya, Dok ya, dia ada tambahan gejala yang sebagai pembedanya cacar air, yaitu timbul pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya bisa di leher, bisa di selangkangan, bisa juga di ketiak. Nah itu penyembuhannya juga bisa sembuh sendiri pada kasus imunitas yang baik. Pada kasus imunitas yang baik dia bisa sembuh sendiri, bisa membaik dengan baik asal dalam kondisi imunitas yang baik. Jadi asal ditangani dengan baik, jika ada gejala langsung periksakan ke dokter. Iya, ya, Dok, ya. Betul. Ya. Ini tanpa terasa ya, Dok, waktu kita tinggal 5 menit terakhir. Ya. Tinggal 5 menit terakhir. Mungkin ini masih banyak juga ya pertanyaannya, Dok ya. Masih ada pertanyaan nih. Pagi dokter, maaf agak keluar topik. Apakah pemakaian sunblock yang berlebihan berbahaya? Karena cuaca saat ini sedang panas sekali, Dok. Oh, gitu. Ya, maksudnya sunblock yang berlebihan itu seperti apa gitu? Apakah sedikit-sedikit pakai sunblock atau bagaimana? Kalau pemakaian sunblock itu biasanya tiap 4 jam diulang memang, Dok. Ya, diulang tiap 4 jam. Diulang 4 jam. Aktivitasnya di luar sering aktivitas di luar itu memang pemakaiannya memang harus diulang 3 atau 4 jam diulang, ya. Seperti itu. Cuma memang istilahnya kalau pemakaian sunblock itu memang tidak usah yang terlalu SPF-nya terlalu tinggi atau itu tidak perlu, ya. Kita hidup di negara tropis itu cukup dengan SPF 30 itu sudah cukup. Kadang-kadang ada sunblock yang sampai SPF 50 itu kadang-kadang malah memberikan rasa panas di kulit, menutup pori-pori kulit, gitu ya. menutup pori-pori kulit. Ya, itu karena ada masking efeknya kalau sunblock itu, ya. Ya, kalau apalagi di aktivitas luar berarti memang tidak apa-apa ya, Dok, diulang. Tidak apa-apa diulang, memang 3 jam sekali. Tidak perlu dengan SPF yang terlalu tinggi, betul ya. Baik, Sobat Muardi semua, ini sudah memasuki penghujung acara, Dok. Wah, iya ya. Gak terasa ya, Dok ya, bincang-bincang kita. Iya benar. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Baik. Sekian ya, Dok, ya, ini ya bincang-bincang seru kita hari ini, Dok, mengenai penyakit yang baru booming lagi ya, Dok, baru ya. booming penyakit lagi yang sebenarnya sudah lama tapi muncul kembali di negara-negara. Iya, sebenarnya sudah lama ini, Dok. Penyakit lama ini monkeypox tahun 58 ditemukan. Sudah lama ya, Dok. Saya belum lahir. Belum lahir malah. Saya juga belum, Dok. Lalu berkembang lagi tahun 70 ada kasusnya. Nah, ini muncul lagi. Cuma pada daerah yang endemis memang. Nah, ini baru boomingnya sekarang ini. Iya, karena muncul di negara-negara baru yang bukan endemis. Sehingga akhirnya dinyatakan sebagai darurat global. Ya. Penyakit ini bukan tidak berbahaya, tapi dapat dicegah ya, Dok, ya. Jadi asal kita waspada dengan gejala-gejala yang ada, periksakan ke dokter, dan jangan lupa gaya hidup sehat terus dijaga. Perilaku hidup sehat. Memakan makanan yang sudah matang ya, Dok, ya. Jangan lupa dan pakai masker karena penyebaran juga bisa lewat droplet. Itu bisa dicegah, dan ketika ada gejala langsung periksakan ke dokter agar dapat ditangani dengan baik, karena penyakitnya ini bisa sembuh sendiri namun pada beberapa kondisi bisa mengalami komplikasi. Ya, gitu ya, betul, Dok, ya. Ya, betul. Baik, kalau begitu saya tutup acara Muardi Wire pada pagi hari ini. Terima kasih ya, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih ya, Dok, atas ilmu sharingnya, Dok. Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.